warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kepada yang terhormat Sahibul Bait dan juga Ketua Majelis Taklim Syifaul Mukminat Ibu Meliati, dan tidak lupa dengan pembimbingnya Ustazah Suwaidah dan Ustazah Safwana yang kita semua hormati, dan juga kepada para ustazah-ustazah dan mudirah-mudirah yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan juga tidak lupa kepada para hadirat sekalian, para saudara-saudara saya semua, para ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah kita saat ini berkumpul dalam perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang penting di setiap perayaan Maulid, taruh keyakinan di hati kita semua. Yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting juga adalah niat kita. Apa niat kita datang ke sini? Kalau yang tadi niatnya belum niat, sekarang juga niatin yang bagus di hati. Taruh niat soleh. Sebagaimana pesan guru saya Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas, ngapain aja niatin niat soleh. Katakan nawaitu kama nawa salafun saleh. Aku berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Jangan nunggu datang Bu, lagi pakai jilbab, lagi dandan tuh Bu, niatin saat itu mau datang. Jadi pas udah niat di rumah, udah niat mau datang, tahu-tahu ada kendala, nggak jadi datang, tetap dapat pahalanya, insya Allah. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, ada sebagian kaum yang mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Lalu turunlah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka ada syaratnya. Ibaratnya kita mau kerja aja nih, ada syaratnya. Oh, nggak memenuhi syarat nggak diterima. Betul gak Bu? Kita mau sholat ada caranya gak? Ada syaratnya. Kita belajar tuh di ilmu fikih, gimana cara kita sholat yang benar, gimana cara kita wudu yang benar. Dan mencintai Allah juga ada syaratnya. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan dia cinta sama Allah. Apa syaratnya? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak ngikutin Nabi, berarti belum cinta sama Allah. Cinta itu perlu bukti. Kalau kita punya teman, kita punya saudara, kita punya anak, ngakunya cinta nih sama kita, tapi kita sakit ditengok aja enggak. Kita minta tolong dibantu aja enggak. Kira-kira percaya gak itu orang cinta sama kita? Enggak. Jadi kita ngaku cinta sama Allah dan Rasulnya, buktikan. Kalau ada anak kecil nih datang ke kita, atau siapapun, anak murid katakan,
Datang ke seorang guru, ngaku, "Ustazah, saya ini pinter." Tapi nggak ada buktinya, langsung percaya gak? Enggak. Pasti mana coba lihat nilai rapot kamu. Coba kalau emang pinter nih, kamu kerjain soal yang saya kasih. Kalau dia bisa buktikan, baru bisa kita percaya. Begitu juga dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktikan cinta itu. Saya mau nanya, kalau misalkan kita punya rumah nih Bu, ibu-ibu ini udah rapihin rumah, pasti ibu-ibu itu punya aturan di rumahnya, betul gak? Ada gak ibu-ibu yang ngebolehin, nak terserah mau pecahin piring seenaknya? Ada gak yang begitu? Nggak ada, pasti ada aturan. Piring nggak boleh pecah, harus yang rapi, harus begini, harus begitu, betul gak Bu? Terus kalau ada anak nih nggak ngedengerin, kira-kira ibu marah gak? Marah. Tiba-tiba itu anak ada karpet di rumah dibakar, marah gak Bu? Pokoknya diberantakin deh aturan yang ibu buat. Maka itu kalau kita emang cinta sama Allah dan Rasulnya, ikuti aturan dan syariatnya. Allah ngelarang kita maksiat, jauhi. Kita aja nih di rumah, yang kita lakukan buat anak kita tuh nggak seberapa Bu, sama apa yang udah Allah kasih ke kita dari semua nikmat iman dan Islam. Dari nikmat yang ada di diri kita sendiri sampai nikmat yang ada di sekeliling kita, itu nggak terhitung. Sampai ada cerita, ada seseorang yang ketika lagi ditimbang amalannya, lalu Allah memerintahkan kepadanya, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku, dengan rahmatnya Allah. Lalu orang ini protes, ya Rob, saya ibadah ini udah ratusan tahun, saya ibadah samamu ini udah bener-bener, selama saya hidup saya ibadah terus, saya mau masuk dengan amalku, katanya. Akhirnya ditimbang amalnya dia sama nikmat mata, sama nikmat basar, nikmat penglihatan, ternyata masih besar nikmat mata. Itu baru mata, baru satu Bu, belum lisan, belum gigi. Kita nggak ada gigi enak gak Bu? Kalau nggak ada lidah enak gak tuh? Nggak enak. Kalau nggak ada bibir enak gak Bu? Nggak enak dilihatnya, nggak ada bibir. Makanya udah dikasih nikmat sama Allah, bersyukur. Dan nikmat yang Allah kasih itu luar biasa. Terus masa sih kita nggak mau ikut sama aturannya Allah? Masa sih kita masih aja maksiat, atau ada kemaksiatan kita diem? Bu, kalau ada ibu punya anak dua, yang satu kakaknya, yang satu adiknya. Terus adiknya nih ke dapur, depan kakaknya nih diberantakin dapur itu, dipecahin semua piring sama gelas. Kakaknya diem. Kira-kira yang ibu omelin adiknya aja apa dua-duanya? Dua-duanya yang diomelin. Kenapa ini lagi ngeberantakin rumah, nggak nurut sama aturan ibu, kamu diemin? Pasti yang diomelin dua-duanya Bu. Malah bisa-bisa lebih-lebih kakaknya yang diomelin. Jadi kita kalau urusan begitu aja kita marah, masa hukum Allah dilanggar kita diem? Masa hukum Allah yang dilanggar kita diam? Padahal Allah udah kasih banyak hal kepada kita semua. Kalau kita emang cinta sama Allah, kita ikuti aturannya. Seharusnya kita bilangin tuh yang pada maksiat, jangan kita diemin. Itu bukti cinta kita sama Allah. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Kita nggak diem kalau ada kemaksiatan. Bu, kalau kemaksiatan didiemin, kalau kemaksiatan didiemin dan mengundang murka Allah, Allah kalau udah murka beda Bu sama ibu-ibu kalau ngomel. Ibu ngelihat anak yang tadi saya contohkan aja bisa ngomel-ngomel, betul gak?
Allah kalau murka nggak begitu, Bu, lebih dahsyat lagi. Syadidul iqab, sangat keras siksanya terhadap yang menentang ajarannya. Saya mau cerita, boleh gak Bu saya cerita? Kalau saya mau cerita boleh tenang ya Bu. Jadi dulu Ibu ingat waktu 2004 saat itu terjadi tsunami di mana Bu? Di Aceh Darussalam. Jadi sebelum tsunami itu malam harinya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bermimpi. Mimpi lagi jalan di suatu tempat, banyak mayat berserakan, banyak genangan-genangan air. Akhirnya saat itu tuh lagi mimpi di mobil sama yang biasanya selalu nemenin beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yaitu supirnya Haji Zarkasih. Itu puluhan tahun ditemenin dakwah sama Haji Zarkasih. Terus nanya, biasanya manggil panggilannya tuh Aci. Aci, ini kita lagi di mana nih? Oh, kita lagi di Aceh, Habib. Akhirnya bangun paginya langsung terjadi tsunami, Bu. Emang tsunami datang tiba-tiba? Kan enggak, pasti ada sebabnya. Akhirnya selidik punya selidik, ternyata di pesisir pantai orang-orang ngadain pesta. Mohon maaf ya Bu, pesta telanjang. Terus umat Islam yang sekitar situ diem. Yang penting dia sama keluarganya masuk rumah, tutup jendela, tutup pintu. Dia pikir dengan begitu dia selamat. Umat Islam yang tahu yang sekitar situ diam. Akhirnya kalau Allah udah marah, Allah gak bakalan tuh cuma nurunin tsunami di rumah orang-orang yang pesta. Semua bakal kena. Akhirnya udah terjadi kayak gitu karena kenapa? Karena nggak ada nahi munkar. Karena mereka diam. Katakan dia nggak bisa ngapa-ngapain misalkan. Oh saya nggak bisa nih, saya takut nanti diserbu sama mereka. Kan bisa lapor. Betul gak Bu? Lapor ke yang bisa. Siapa nih kira-kira di sini nih yang nahi munkar? Yang di daerah mereka yang nahi munkar, lapor. Dengan dia melapor, itu cara dia mencegah kemungkaran. Oh kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang dilanggar nih hukum Allah. Di tempat mayoritas umat Islam ada pesta orang-orang kafir yang terang-terangan, gak ada yang larang. Tinggal tunggu azab Allah datang kalau seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada maksiat kita diem. Kalau Allah udah marah, nggak kayak marahnya kita. Kita marah sesuai kemampuan kita, betul gak Bu? Tapi kemampuan Allah mampu bahkan membalikkan bumi dan menghancurkannya dalam sedetik. Bahkan kurang dari itu pun Allah mampu melakukannya. Jadi hati-hati kalau ada maksiat dimanapun itu berada. Kalau emang kita ngaku cinta sama Allah dan Rasulnya, jaga syariatnya. Jangan tuh diem. Oh ada yang melanggar syariatnya Allah, diem. Bu, maksiat tuh kita ibaratin sama kotoran. Ada kotoran kalau di baju kita yang hilang kalau kita usap, betul gak? Ada yang harus pakai air dulu baru hilang. Ada yang udah pakai air nggak hilang-hilang, pakai sabun air baru hilang. Ada juga yang belum hilang juga, udah pakai sikat macem-macem nggak hilang, perlu direndam yang lamaan. Betul gak Bu? Pakai cairan yang lebih keras. Jadi kita nih kalau mau nahi munkar itu juga ada tahapnya. Seperti contoh sederhana, kita punya anak. Ada satu anak nih,
Dia misalkan melakukan kesalahan, kita bilangin, nak, nggak boleh ya, dosa, ngerti itu anak, selesai. Tapi ada yang nggak bisa bu begitu, ngomel dulu baru denger. Ada gak bu yang begitu? Kita ngomong pelan-pelan belum didengar. Ada gak bu? Ditegesin dulu baru dia dengar. Ada yang udah ditegesin belum dengar juga harus dihukum. Apa kita setrap, betul gak bu? Baru didengerin. Itu nahi munkar bu. Gak ada tuh nahi munkar. Nahi munkar tuh ibaratnya memang keras, memang, tapi itu perlu. Jadi bukan tentang mana yang lembut, mana yang keras, tapi tentang bagaimana saling merangkul, saling bersama menciptakan kedamaian. Bu, kalau orang-orang yang maksiat, yang mabuk-mabukan berkeliaran, damai gak begitu hidup? Itu bisa-bisa anak gadis kita lewat digodain bu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus gimana nahi munkarnya? Tutup itu tempat minuman keras. Bu, nggak ada bu nahi munkar dielus-elus, nggak ada bu. Kalau yang nahi munkar yang bertugas di negara kita itu secara struktural yaitu polisi. Ibu pernah lihat gak polisi mau nangkap pencuri bawa balon sama es krim? Kan enggak, yang dibawa pentungan bu. Nggak mungkin tuh maling dielus-elus, pasti ditegesin. Nggak sampai di situ, bahkan bawa borgol sama senapan kalau diperlukan. Itu nahi munkar. Oh, banyak yang gak suka kalau begitu. Itu konsekuensi. Kita lihat aja nih, kita sehari-hari, kadang kita lagi misalkan melakukan kesalahan, ada yang tegur, kadang terima, kadang enggak. Betul gak bu? Jadi kita aja suka begitu. Oh, ini orang ya negor mulu. Jangan begitu, tapi katakan alhamdulillah saya ditegur. Alhamdulillah ada yang nasehatin saya. Dia itu yang benar-benar peduli sama dunia dan akhirat kita. Bukan yang ngedukung kita atas salah kita, tapi yang membenarkan kesalahan kita. Kalau banyak yang gak suka dengan nahi munkar, wajar, karena memang caranya terkadang harus keras. Ibaratnya kalau kita lagi mau nanam padi di sawah, bu, mau nanam padi nih bu, di sini saya lihat masih banyak sawah-sawah, bener gak? Itu kalau kita lagi nanam, fokus nanam, kita fokus kasih pupuk, kita fokus kita rawat, tapi hamanya, tikus hamanya nggak diberantas, bakal panen nggak? Nggak bakal panen. Jadi maksudnya nahi munkar itu ya yang ngeberantasin tikus-tikus hama tersebut, yang memberantas hama tersebut. Istilahnya nih saling kerjasama. Oh, yang satu fokus dakwah, bagus. Oh, yang satu kita dapat lagi ulama yang tegas. Alhamdulillah ada yang seperti itu. Kalau nggak ada, tinggal tunggu Allah marahnya kapan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika ada gempa di Madinah, itu nggak ditanya kurbannya berapa yang meninggal, bukan itu yang pertama ditanya. Tapi yang pertama ditanya, dosa apa yang kalian lakukan, maksiat apa yang kalian lakukan. Kalau ada gempa susulan lagi, saya nggak mau bareng kalian lagi. Karena yang dia injak-injak aturannya Allah, yang dia hinakan aturannya Allah. Ibu dulu pasti pernah dengar juga, mungkin sekitar sudah lama, akan terjadi gempa dan tsunami, gempa berpotensi tsunami yang lebih dahsyat dari Aceh di Jakarta. Pernah dengar gak bu? Udah lama nih bu, saya waktu itu juga masih sekolah. Saat itu saya pas ngedenger berita itu maghrib, lalu besoknya tuh abah saya Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab hafizahullahu wa ra'ah, itu kayak orang lagi bingung, nih pasti ada sesuatu nih yang terjadi. Itu pokoknya nyari-nyari, pokoknya ada yang nggak beres. Akhirnya sore
sekitar siang sore itu baru dapat kabar. Ada satu grup band, dia konser, panggungnya lafaz Allah, kaligrafi lafaz Allah dia injek-injek. Saya nggak usah sebut grup bandnya Bu, karena udah tobat sekarang orangnya. Jadi buat pelajaran aja nih. Mungkin kalau ibu nyari di internet juga masih ada Bu di internet. Itu langsung saat itu juga beliau proses, laporin ke polisi. Kayak biasa, kadang nggak diproses Bu. Bukan kadang, keseringan kalau berhubungan sama penghinaan terhadap Islam. Udah seperti itu akhirnya diturunkanlah masa untuk demo. Biar apa? Biar nih yang ngehina agama dihukum. Habis itu selesai itu dikelarin itu masalah, nggak ada lagi saya dengar tentang berita mau tsunami, mau gempa di Jakarta. Hilang aja udah kabarnya. Jadi kalau ada musibah, yang pertama kali diberesin itu maksiatnya. Apa maksiatnya? Atau mungkin dari diri kita sendiri yang masih suka maksiat. Intinya kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, maka peduli dengan umat. Kalau ada yang nahi munkar, itu karena cinta. Itu karena cinta. Ibu kalau ada anak ibu salah, ibu omelin. Mungkin anaknya kadang kesel, gak terima diomelin, ngambek. Ada gak yang begitu? Tapi kan ibu-ibu ini ngomelin karena pengalaman. Nah itu tuh gak bagus, gak boleh. Itu tuh bahaya. Itu anak kesel ngambek karena dia belum ngerti. Nanti dia udah besar, dia baru paham kenapa orang tuanya ngomel. Mungkin yang udah pada jadi ibu-ibu pernah ngerasain waktu kecil, orang tua ngomelin, tapi pas udah jadi ibu baru paham ternyata ini ya maksudnya. Jadi kalau masih ada yang maksiat, dibilangin dia ngomel, dia marah, berarti masih anak-anak jiwanya. Kalau dia udah dewasa, dia akan paham. Oh kita nggak bisa untuk menghentikan itu, kita minta bantuan sama yang bisa, jangan kita diam aja. Insya Allah kita hargai hukumnya Allah, kita hargai syariatnya Allah, jangan kita berantakin aturan. Misalkan kita punya pondok pesantren, di sini ada mudirah juga yang hadir. Lalu ada santri nggak nurut aturan, kesel nggak? Oh nggak nurutnya berkali-kali, udah dikasih hukuman masih aja kesel. Apalagi Allah. Maka buktikan cinta itu dengan menjalankan syariatnya, insya Allah, dan harus peduli sama umat. Sekarang yang lagi terjadi apa Bu? Palestina belum merdeka sampai saat ini. Palestina belum merdeka sampai saat ini. Kita doakan agar saudara-saudara kita di sana dilindungi oleh Allah. Agar saudara-saudara kita di sana, apalagi yang wanita, yang anak-anaknya, dikuatkan hati mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita belum bisa untuk bantu ke sana, saya nggak bisa ustazah jihad, saya mah perempuan, nggak bisa jihad. Bantu yang kita bisa. Bantu yang kita bisa. Oh, saya bisanya ngirim uang ustazah, tapi cuma 5.000. Enggak apa-apa Bu. Yang di sana 3 hari belum makan. 5.000 itu udah bisa bikin mereka kenyang seharian. Bantu saudara kita di Palestina, peduli dengan urusan umat agar kita ini dapat keridhaannya Allah dan Rasulnya, dapat ampunannya Allah dan Rasulnya. Oh ustazah, kalau uang saya nggak punya, tapi saya pintar main media sosial. Maka sebarkan berita tentang Palestina di media-media yang kita miliki. Apapun, kita punya WhatsApp,
kita punya Instagram, sebar di media-media itu. Karena kenapa? Karena sekarang Bu, media-media barat, semua media bahkan di negeri kita saja itu kebanyakan pro sama Israel. Kalau Palestina dibantai kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada satu orang Israel terluka, ramenya di media. Betul gak Bu? Mereka bersama-sama, kerja sama untuk nutupin fakta. Masa kita nggak bisa Bu kerja sama untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan apa yang terjadi di sana? Oh, saya pengikutnya cuma dikit ustazah di Instagram. Nggak apa-apa Bu. Satu orang aja yang bisa lihat apa yang kita sebar, itu bisa menjadi bukti di hadapan Allah kalau kita peduli sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidur masih enak di rumah. Mereka tidur bersiap-siap untuk syahid. Wanita-wanita di Palestina kalau mau tidur itu pakai jilbab nutup aurat, pakai kaos kaki. Ditanya kenapa? Karena takutnya lagi tidur ada rudal lalu wafat sehingga aurat mereka tertutup. Kita makan nikmat di sini, betul gak Bu? Semua ada. Mau buah ada, mau nasi ada. Di sana bahkan ada anak kecil makan rumput. Saking gak ada Bu makanan, air bersih, listrik. Bahkan belum lama kemarin rumah sakit yang diledakkan oleh Israel. Bayangkan, itu kejahatan perang yang luar biasa Bu. Yang namanya perang itu ada aturan. Salah satunya tim medis nggak boleh dibunuh. Tempat-tempat kayak hospital, rumah sakit, atau tenda-tenda yang untuk ngobatin yang terluka itu nggak boleh diganggu. Tapi mereka bom rumah sakit. Karena kenapa? Karena bagi mereka tuh selain Yahudi binatang. Itu ajaran Yahudi begitu Bu. Itu ajaran di agama mereka, selain Yahudi itu binatang, mau diapain aja terserah, bukan manusia. Tapi dalam Islam Bu, semuanya dimuliakan dalam Islam. Bahkan ketika perang sekalipun, para tentara-tentara muslimin itu nggak nyakitin anak kecil orang Israel Bu. Yang anak kecilnya, perempuannya nggak disakitin Bu. Karena kenapa? Karena mereka menjaga adabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau Nabi sama para sahabat lagi perang, walaupun di tengah-tengah itu peperangan ada rumah, di dalamnya ada wanita kafir, itu nggak diganggu. Diketok aja rumahnya enggak. Itu adabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nggak bisa jihad, kita nggak bisa ke sana, kirim yang kita bisa, apapun. Alhamdulillah Front FPI telah berhasil mengumpulkan dana waktu itu sampai bisa buat rumah sakit terbesar di Palestina bersama dengan donatur-donatur yang lainnya. Kemarin belum lama tuh masuk ke TV One. Alhamdulillah, biasanya suka diburemin Bu kalau ada yang FPI-nya. Kalau kemarin enggak tuh, ada, saya videonya pun masih ada. Itu ditaruh di rumah sakit itu ada plakat emas, nama-nama donatur-donatur yang menyumbang untuk dibangunnya rumah sakit itu. Alhamdulillah. Bahkan hingga saat ini FPI terus ngirimin bantuan ke sana. Makanan, buah-buahan, bagi yang kedinginan, jaket, selimut, semuanya dikirim. Bu, mau tahu gak Bu? Jangan pernah kita bilang, oh yang kita share nih di media sosial nih kayaknya gak guna nih, gak banyak-banyak banget yang lihat. Jangan mikir gitu. Kemarin jurnalis senior
Itu dia ngabarin kalau nih sekarang media-media seperti Instagram dan Facebook itu mulai ngapus konten-konten berbau Palestina. Kenapa? Karena mereka mulai sadar dan melihat adanya pergeseran opini publik global. Jadi opini publik global yang mereka lagi bentuk nih Bu, Israel nih ditindas sama Palestina. Palestina nih seharusnya pergi aja kayak gitu Bu. Itu yang lagi mereka buat. Opini publiknya yang lagi mereka buat. Seakan-akan yang harus dikesiani itu Israel bukan Palestina. Tapi berkat semua umat Islam semuanya share di media tentang Palestina, maka terjadilah pergeseran opini global Bu. Global itu internasional. Alhamdulillah. Makanya akhirnya mereka ketar-ketir. Sekarang mau ngapus-ngapusin konten yang berbau Palestina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan pernah kita nih merasa apa yang kita lakukan itu cuma sedikit. Jangan. Apapun yang kita lakukan, walaupun sedikit, lakukan. Mungkin sedikit di mata kita, tapi besar di mata Allah. Insya Allah. Mungkin kita ngerasa dikit, tapi itu berarti buat mereka. Itu yang mereka tunggu. Gimana nanti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanya sama kita, kemana kalian ketika umatku di Palestina dibantai? Apa yang kalian lakukan ketika mereka tidak makan? Gimana kalau Rasulullah nanya ke kita Bu? Apa yang bakal kita jawab? Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak, tapi mereka untuk merem aja susah. Maka apapun yang kita lakukan, lakukan semua yang kita bisa. Tidak ada yang cuma sedikit atau cuma doa. Jangan pernah kita bilang cuma doa, karena doa itu silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Diibaratin apa Bu? Senjata. Kalau di depan kita ada target, kita tembak pakai senjata. Cuma sekali, sama kita tembaknya berkali-kali, 10 kali. Itu kemungkinan kenanya lebih banyak yang sekali apa yang 10 kali? Yang 10 kali. Jadi kalau doa jangan pelit-pelit sama doa. Doa tuh yang kenceng untuk saudara-saudara kita di sana. Dan yang pertama yang harus kita doakan adalah negeri-negeri Islam agar bersatu. Kalau kita baca, kita lihat sejarah. Dahulu Salahuddin Al-Ayyubi itu dari dia masih muda yang dipikirin gimana caranya memerdekakan Al-Aqsa. Dan ketika mau memerdekakan Al-Aqsa, Fathul Aqsa, yang pertama kali dilakukan bukan langsung ke sana. Bukan, tapi diperangi dulu tuh negara-negara Islam yang gak mau tunduk sama hukum Allah. Udah diperangi, udah bergabung, disatukan, baru menyatukan pasukan untuk membebaskan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu Masjidil Aqsa di Palestina merupakan salah satu dari tanah sucinya umat Islam. Yang pertama ada Masjidil Haram di Mekah, lalu ada Masjidin Nabawi di Madinah, lalu ada Al-Quds di Palestina. Enak Bu, kalau udah bisa kita ke sana. Mungkin ke Mekah, ke Madinah udah banyak yang nyampe, tapi ke Al-Quds, bahkan ketika ada orang Islam, orang Indonesia yang pernah ke sana, lagi mau sholat doang 2 waktu dalam masjid itu nggak diizinin sama tentara Israel. Maka gimana tuh kalau kita bayangin kita rame-rame bisa sholat di sana? Kita rame-rame bisa melihat bagaimana Palestina merdeka dari serangan Israel.
Kalau kita lihat sejarah, Bu, itu pertama-tama Israel itu datang minta bantuan sama Palestina. Udah ditolongin dia nggak tahu diri. Udah ibaratnya nih, Bu, kita nolongin orang yang terlantar di jalanan. Yuk nginep di rumah. Sini. Tidur nih, disediain kamar, disediain makan. Tahu-tahu besoknya kita diusir sama dia dari rumah. Terus dia bilang ini rumah aku. Gimana tuh, Bu, kalau digituin? Terima apa jangan? Gak bisa. Itu yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kezaliman yang luar biasa. Maka doakan dengan doamu. Dan kita gak pernah tahu dari lisan mana doa itu akan terkabul. Intinya peduli sama umat Islam, peduli sama umatnya Rasulullah, cintai yang Rasul cintai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau wafat sekalipun yang diingat umatnya. Ummati. Jibril datang nggak ditanya tuh, gimana tempat saya di surga wahai Jibril, enggak. Gimana saya dan keluarga, enak enggak nanya begitu. Tapi yang ditanya bagaimana nasib umatku. Maka kita sesama umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus peduli sama sesama. Kalau kita nggak sakit sama sakit mereka, pertanyakan iman di hati kita, pertanyakan cinta kepada Allah dan Rasulnya di hati kita. Pertanyakan semua itu. Karena umat Islam itu seperti jasad yang satu. Kalau sakit yang bagian anggota tubuh lainnya, maka akan sakit yang lainnya. Contohnya kalau kita radang tenggorokan, itu ikut nggak enak tubuh badan jadi meriang. Kita sakit gigi, pala jadi pusing, betul gak? Jadi kalau memang kita nih umat Islam, kita beriman, kita nggak sakit dengan sakitnya mereka, kita nggak sedih dengan sedihnya mereka, tanyakan iman itu dan Islam itu pada diri kita sendiri. Karena yang bilang seperti jasad yang satu bukan saya, Bu. Kalau saya yang ngomong mah bisa salah bisa benar, tapi yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Rasul yang ngomong, udah gak mungkin bohong, udah gak mungkin salah. Maka dari itu kita harus peduli dengan mereka. Kumpulkan yang bisa kita kumpulkan dari harta walaupun sedikit, dari ide walaupun sedikit, dari usaha kita nyebar informasi walaupun sedikit. Karena kalau Rasulullah nanya, kita udah bisa jawab, ya Rasulullah, aku peduli dengan umatku. Itu kalau kita lakuin itu, Bu. Sebagaimana guru saya Al-Habib Abdullah Baharun menyerukan, gunakan semua media yang kita punya untuk share tentang Palestina. Semoga itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Tapi nggak sampai di situ. Kita juga seharusnya jauhi produk-produknya Israel atau produk yang dukung Israel. Ini penting, Bu. Produk yang dukung Israel. Kemarin belum lama itu McDonald, Ibu tahu kan? Dia nyumbang makanan buat tentara Israel. Nyumbang makanan buat tentara Israel. Jadi kalau kita beli makanan di situ, itu nanti lari uangnya untuk ngebunuh saudara kita, Bu. Bu, bayangin, mungkin kita di sana, di sini nih makan kayak enak ya. Oh, ayamnya lebih enak nih dari yang lain. Oh, kita makan sepertinya enak. Tapi ternyata kita lagi beli peluru buat saudara seiman kita. Ternyata karena kita beli produk mereka, produk yang mendukung mereka, mereka jadi bisa untuk beli teknologi untuk menjajah saudara kita. Bu,
Bayangin, emangnya tega? Kita bisa tuh ngerasain mau beli karena enak, tapi kita nggak mikir kalau kita nih lagi mau ngebunuh saudara kita juga. Gimana kalau Rasulullah tanya, Bu, mau jawab apa? Gimana kalau ditanya apa yang kamu lakukan, wahai umatku? Kamu mendukung itu mereka untuk membunuh saudara seimanmu? Apa yang akan kita jawab? Dan yang ngedukung Israel tuh banyak, Bu. Produk mereka tuh banyak, bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Bisa-bisa produk yang kita pakai setiap hari salah satunya produk mereka. Produk susu bisa-bisa yang kita beli buat anak ternyata produk mereka. Maka caranya kita pelan-pelan kita rubah. Beli aja produk lokal punya saudara seiman, saudara se-Islam kita. Bu, saya punya cerita. Ada satu orang Indonesia ketika lagi mau keluar hotel, dia ketemu ada satu bapak-bapak orang Israel, orang Yahudi. Lalu pas lagi mau naik taksi, dia mau naik taksi nih, satu nggak jadi lewat, sampai saat taksi kedua, ketiga, keempat, kelima lewat semua, sampai yang ke-9 masih dia nggak mau naik, sampai datang taksi ke-10 baru dia mau naik. Akhirnya ditanya nih sama yang satu lagi nih yang orang Islam, Pak, kok kamu nggak mau naik taksi yang sebelumnya? Kenapa milih-milih? Akhirnya dia jawab, karena taksi yang 1 sampai 9 aku nggak tahu tuh punya siapa. Kalau yang ke-10 ini punya saudaraku juga orang Yahudi. Jadi aku tahu kemana uangku akan lari, kemana uang aku akan aku taruh. Bayangin, sampai segitunya mau naik taksi aja ditungguin. Jangan-jangan kita kalau udah lapar, yang di depan ada produk Israel kita beli. Bu, masa segitunya? Jangan. Ajarin ke anak-anak kita untuk hindarin produk-produk itu. Produknya banyak. Dan kalau mau donasi pun FPI buka juga donasinya. Nanti insya Allah saya taruh di Instagram saya. Saya jadi kemarin sebelumnya saya punya Instagram, Bu. Karena saya taruh foto Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sama saya pernah nulis IBHRS. Itu sekarang nggak bisa live di Instagram saya yang satu. Akhirnya saya baru buat lagi nih satu lagi, biar bisa live. Ini sekarang juga lagi live, biar yang mau denger bisa ikut denger. Akhirnya saya buat yang baru, Najwa Rizik Syihab. Jadi kalau mau tahu apa sih produk-produk nih yang bahaya, produk-produk Israel yang bisa ngebuat kita nyumbang buat beli senjata memerangi saudara kita, insya Allah nanti saya sharing di situ. Saya taruh di story-nya. Jangan kita beli lagi. Insya Allah, mulai kita cintai produk lokal. Karena kalau kita beli produk lokal itu sejahtera bu rakyatnya, Bu. Nanti perekonomian makin bagus di tempat tersebut, insya Allah. Dan semoga kita semua bisa membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena cinta itu perlu bukti, insya Allah. Sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.